Halo, selamat datang bersama Mugi Pajeng kembali lagi di channel YouTube Mugi Pajeng. Ini kita sekarang mendatangkan satu jam yang cukup populer baik dalam maupun luar negeri. Lalu ini ada beberapa tipe varian karena kita semua tahu bahwa satu referensi bisa variannya bisa banyak, satu subbrand variannya bisa banyak. Nah, ini kita coba bahas di sini. Ini adalah keunggulan atau hack untuk koleksi satu jam ini, yaitu Cosmic 2000. Apa sih yang membuat jam ini menarik? Seperti kita tahu bahwa line up Cosmic itu mulai tahun 60-an ya, cuman pada tahun 72 mulai Omega mulai menggunakan nama Cosmic 2000. Saya kurang paham pemilihannya, kenapa Cosmic 2000, kenapa enggak Cosmic 3000, kenapa enggak Cosmic 1000 gitu, saya juga kurang paham. Tapi pada zaman itu Omega Seamaster Cosmic 2000 adalah jam yang menggunakan desain yang cukup radikal pada zamannya, padahal nggak radikal banget karena dia menggunakan konstruksi dua case, yaitu ini outer case lalu ini inner case. Ya, kita tahu bahwa konstruksi seperti ini sudah pernah ditemui pada tahun 1930-an something pada zaman itu. Supaya fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan resistance, water resistance, dust resistance, dan lain sebagainya. Resistance biar supaya tidak ada gampang masuk ke dalam ruang kompartemen mesin. Tapi saya juga nggak paham sih, maksudnya kenapa ya ini tinggal bikin lak gitu aja kan udah selesai ya, sebenarnya ya sama aja. Tapi aku juga kurang paham nih, kenapa dia bikin ada dua bagian case, bagian luar dan bagian dalam. Nah, ini kan bagian luar nih, ini casing bingkai luar, ini casing bagian dalam. Nanti untuk perakitannya kita pasang seperti ini, klep. Nah gini kan, jadi nanti tinggal dipasang begini, nanti dipasang strapnya. Ini sudah jadi, bisa dipasang di tangan. Nah, konstruksinya seperti ini. Saya juga kurang paham sih, maksudnya apa ya, kok aneh-aneh banget gitu Omega bikin kayak gitu. Tapi intinya gini, gara-gara desain seperti itu saya menemukan keasikan untuk mengkoleksi Seamaster Cosmic. Nah, apa keasikannya nanti kita bahas di video ini. Bisa dilihat di layar bahwa ada 4 varian outer casing atau frame luar, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini punya referensi sendiri-sendiri. Nanti jarum dan warna dialnya bisa menyesuaikan dengan referensi. Ini bentuknya C-shape, referensi 1660130. Ini yang casing bulat dengan referensi 166.0128. Ini kayaknya dua ini 0128. Dan yang ini bentuknya Tonyo menggunakan referensi 166.0132. Ini dua ini stainless steel, dua ini gold top ya. Ya, kita tahu gold top bahannya itu paling bagus, dia menggunakan stainless steel, lalu di atasnya dilapisi dengan emas. Pelapisannya emasnya itu tebal sekali, bisa kita lihat di casing ini. Kelihatan nggak ya? Tuh, emasnya tebal banget. Jadi dia kalau secara value intrinsik nilainya lebih tinggi. Kalau kita bandingkan antara stainless steel dengan gold top, nilai intrinsik gold top lebih tinggi dan harga retailnya biasanya terpaut cukup lumayan. Dari 4 jenis varian case ini kita bisa menemukan ada ini ada 7 ya, 7 varian warna dan jenis dial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada dial putih dengan jarum putih dengan jarum silver.
ini applied index dengan bentuk indeks baton yang tebal-tebal, warna dialnya putih. Lalu ini ada light gray K-gate menggunakan kaliber 1012. Ini termasuk cukup lumayan langka ya. Batonnya juga tebal-tebal, tapi dia nggak setebal yang tadi, nggak begitu ini banget. Lalu kita ada dial biru dengan baton yang lebih tipis. Ini menggunakan 1012. Kalau yang gate only dia menggunakan kaliber 1022 kalau nggak salah ya. Dan ini kita ada dial warna hijau, ini rada langka ya. Efeknya ada spider-spidernya. Karena ini etching, dia kalau nggak salah menggunakan cat enamel kalau nggak salah ya. Jadi dia semakin dimakan waktu dia akan ada efek spider atau retak. Sebenarnya ini catnya ya yang retak ya, tapi bisa unik begini dan hasilnya itu sangat menarik. Dia ini agak fume up atau gelap pada sisi samping dan hijau terang pada tengah dial. Lalu ini kita ada dark gray. Dark gray ini hampir sama dengan yang ini, cuman beda di varian tanggal atau hari dan tanggal. Lalu ada varian yang cukup langka lagi, yaitu dial coklat. Nah, seperti kita tahu sebenarnya kalau dial-dial yang dial warna hitam nanti lama-lama bisa kecoklatan ya, atau bisa kita bilang tropical, tapi ini asli coklat dari sananya, jadi bukan tropical. Kalau ini kelainan dial dengan warna silver, hanya ini sudah etching jadi kelihatan warna champagne atau krem. Cukup menarik ini dialnya karena dial ini termasuk yang etching merata. Nah, lalu serunya apa sih? Harusnya kan ini casingnya ada referensi sendiri, nanti bisa dicek di referensi tersebut. Oh, ini referensi ini, casingnya ini, dialnya seperti ini, jarumnya seperti ini. Itu bisa kita cek dan tracking masing-masing. Kalau kita punya Cosmic dan mau mengkoleksi Cosmic, inilah dia, itu bisa menyesuaikan dengan mood. Maksudnya mood apa, jamnya bisa ditukar-tukar. Jadi misalnya aku lagi pengen pakai C-shape, terus pengen pakai yang ini, ya wes pasang aja, masuk. Lalu pengen pakai C-shape, ganti warna, misalnya pakai batu sapir, mau ke acara sesuatu, nah ya udah kita ganti aja dengan dial yang biru. Rada susah. Nah gini bang, ini masuk dan dia plug and play. Ini harusnya casingnya ini ditahan menggunakan sebuah gasket supaya dia rapet. Nah jadi deh warna biru, dial biru. Oke, bosen pakai dial biru, kita ganti lagi pakai dial hijau. Cuman yang dial hijau ininya pakai yang emas ya. Nah jadi deh hijau pakai sisir. Nah lucu, seru kan. Begitu juga kalau misalnya kita punya yang ini, mau pakai yang dark gray, jadi tuh bisa. Oke, bosen mau pakai yang coklat, tuh pasang lagi, masuk guys. Menarik ini. Yang bagus memang warna hijaunya, ini unik banget, bener-bener apa ya, dia warna hijau dipadu sama emas. Wah luar biasa, bisa ya bikin warna kayak gini nih, elegan sekali. Terus misalnya seneng casing apa emas mau dipasang,
dial biru. Nah, jadi guys, masuk guys. Tuh, ya ini gampang copot karena nggak ada gasketnya. Harusnya ada gasketnya. Bagus banget. Ini aslinya dia pakai yang ini, aslinya begini. Nah, tonnya dial hijau, tapi bisa kita pasang di gasing yang lain. Nih, jadi misalnya mau pakai apa, batu giok gitu, macan misalnya, ya wis pakai hijau aja nih, dial hijau. Cuman bentuk casingnya mana, mau seneng yang bulat biasa, ya wis bulat biasa dipasang. Kalau mau pakai yang sisip boleh, bisa sisip. Wow. Nah, nih hijau, jadi deh hijau. Emang apa ya, dia dibuat sama semuanya, ukurannya sama, walaupun mungkin tahun produksinya berbeda, tapi semua sama kok. Jadi bisa dipasang di mana saja sebenarnya. Mau pakai yang linen, yang simpel-simpel aja, oke, gas. Nih, tidak menonjol dan menarik. Mau pakai conversation starter ya pakailah biru, hijau, coklat, abu-abu gelap. Biru paling yang paling diminati sama orang biru dengan ini, silver ini, dark gray. Kalau misalnya mau cari yang casingnya masih bagus, ini menurutku casingnya masih bagus ya. Ini brush, yang di samping ini polish, lalu di sisi atau sebelah sini melingkar sini dia finishingnya sunburst, apa ya istilahnya, jadi processingnya dia ada teknik processing, aku nggak tahu namanya, tapi ini melingkar, jadi bukan brush biasa yang miring begini atau begini, tapi dia processingnya melingkar untuk bikin brushnya. Nah ya, kalau ini brush biasa ya, dia vertikal brushnya, lalu di sini brush samping, bukan yang polish. Yang ini sama, mirip-mirip. Omong-omong, ini bentuk casingnya berbeda ya. Jadi di sini dia ada chamfernya, yang ini tidak ada chamfernya. Bentuknya seperti ini, yang emas relatif lebih tipis dan kecil, yang gold top. Dia menarik karena ini dipasang di biru juga bisa kan, maksudnya kan emas sama biru menarik ya. Tuh, masuk guys. Emang biru nggak pernah salah sih warna dia biru tuh. Ini ada light gray, ini paling cakep nih light gray. Ini rada langka juga nih. Dia sebenarnya finishing dialnya linen ke atas, terus warnanya tuh silver ya, lebih ke silver kali ya. Sebenarnya abu-abu muda, tapi dia kalau kena matahari itu atau kena lampu dia lebih ke silver. Kalau yang ini benar-benar abu-abu tuh. Dan kemungkinan dial yang warna-warna atau hampir semua dialnya diproduksi oleh Singer, yang dimana kita tahu Singer itu salah satu manufaktur dial ternama pada zaman tahun 70-an. Dia banyak memproduksi dial-dial untuk Omega, Rolex, IWC, Patek Philippe nggak tahu ya saya. Longines itu pakai Singer, bagus-bagus. Dial birunya juga bagus-bagus. Nah ini nanti mau pakai yang mana itu terserah, mesinnya hampir semuanya sama, spare partnya juga masih bisa dicari, masih oke. Terus mau cari yang ada rantainya bisa, mau cari yang nggak ada rantainya juga bisa. Ini saya ada contoh yang sudah dipasang rantai, ini casing outernya. Ini buat yang ini,
Ini outer casing. Kalau untuk rantainya kita bahas bentar. Rantainya seperti ini ya bentuknya ya. Bentuknya seperti rantai Speedmaster. Kodenya di sini adalah 1171. Ini Novolink, buatan Novolink. Lalu kode di sini kelihatan nggak? Ini 676 atau 677, nanti tergantung variannya pakai yang mana. Ininya clavesnya cukup pendek. Buatan Novolink ini ada tulisannya 31. Kalau misalnya ketemu tulisan 30 itu juga asli juga. Sementara ini belum pernah ketemu sih rantai Omega palsu ya. Nggak tahu juga yang palsunya, ada sih palsu tapi jelek banget. Masih bisa lah untuk dibedakan. Oke, sekian gitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga koleksinya tambah hebat semua ya. Salam.